Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada nih? Sebentar lagi menunjukkan waktu berbuka puasa. Gimana? Masih pada semangat dong puasanya? Tapi kalau lu sendiri nih Zar, gimana puasanya? Masih semangat dong? Wah semangat banget nih, apalagi mulai memasuki 10 hari bulan Ramadan ini, jadi makin semangat lagi puasanya San. Nah makanya nih Zar ya, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia, semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke nih, barusan kita udah sama-sama mendengarkan nih Jar, ayat suci yang udah lu baca ini. Kasih tau dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa nih maknanya? Oke San, tadi gua membaca surat Al-Isra ayat 32. Iya. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang kita untuk mendekati zina San. Zina tuh ya? Zina. Yang dimana zina ini bisa berdampak buruk seperti merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, menimbulkan kegelisahan, dan menimbulkan penyakit juga San. Dan itu parah banget sih. Dan zina ini juga bisa merendahkan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat San. Ternyata nih ngomongin zina tapi Zar ya, kita jangan sampai terjebak dalam zina nyaman nih. Zona nyaman. Zona nyaman. Bercanda-bercandaan, kita ngomongin tentang zina nih ya. Itu tadi udah jelas banget kan ya, bahwa zina ini bisa berdampak buruk nih. Seperti dapat merusak keturunan kita nih. Dan juga bisa menyebabkan rusaknya rumah tangga nih Zar. Nah tapi di selain itu gue pengen tahu banget nih Zar, sebenarnya zina itu seperti apa sih maknanya? Zina secara istilah merupakan hubungan badan antara cowok dan cewek di luar pasangan pernikahan San, atau di luar perkawinan gitu dah. Jadi itu hal yang membuat negatif bagi masyarakat ya? Iya benar sekali. Nah ini sering banget terjadi di zaman sekarang nih Zara. Apalagi di era media sosial yang sangat masif nih ya. Itu godaan tantangan semakin banyak nih, apalagi di bulan puasa kali ini nih Zara. Nah bener nih, biar Isan dan Sobat Level Up bisa menghadapi godaan dan tantangan dalam melalui Ramadan ini. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikutnya. Wahai Sobat, di era digital ini, umat muslim menghadapi tantangan dan godaan yang unik selama menjalankan ibadah puasa. Teknologi telah membawa kemudahan dan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, namun juga menghadirkan distraksi yang dapat mengurangi kehusukan dan kualitas puasa kita. Sebagai seorang muslim yang beriman, penting untuk memahami bagaimana cara menghadapi godaan dan tantangan ini agar dapat meraih keberkahan Ramadan secara maksimal. Salah satu godaan terbesar di era digital adalah kehadiran media sosial dan platform hiburan. Dengan akses yang tak terbatas ke berbagai konten, kita seringkali tergoda untuk menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berselancar di internet, menonton video, atau bermain game. Hal ini dapat menyebabkan kita lalai dari ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan melaksanakan sholat tarawih. Selain itu, konten-konten yang tidak senonoh atau provokatif juga dapat merusak kesucian puasa kita. Oleh karena itu penting untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan platform hiburan. Batasi waktu yang dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas tersebut dan pilihlah konten-konten yang bermanfaat serta mendidik. Manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif seperti mendengarkan kajian agama, membaca Al-Quran digital, atau mengikuti program-program Ramadan online.
Selain media sosial dan platform hiburan, godaan lain di era digital adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Meskipun informasi dapat bermanfaat, namun kita juga harus berhati-hati terhadap berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang seringkali tersebar di internet. Informasi yang tidak benar atau provokatif dapat memicu emosi negatif seperti amarah, kebencian, dan prasangka buruk. Hal ini tentu saja dapat merusak suasana Ramadan yang seharusnya penuh dengan kedamaian dan keharmonisan. Oleh karena itu penting untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Hindari menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya atau yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Selain godaan-godaan di atas, tantangan lain di era digital adalah berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Di zaman sekarang, banyak orang lebih memilih untuk berkomunikasi melalui media sosial atau aplikasi pesan instan daripada bertemu langsung dengan teman dan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan kita merasa kesepian dan terisolasi, terutama di bulan Ramadan yang seharusnya menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi. Oleh karena itu, usahakanlah untuk tetap menjalin interaksi sosial secara langsung dengan orang-orang terdekat. Kunjungi keluarga, teman, atau tetangga untuk berbuka puasa bersama, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, atau sekedar berbagi cerita dan pengalaman. Interaksi sosial yang positif dapat membantu kita meningkatkan semangat dan motivasi dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam menghadapi godaan dan tantangan puasa di era digital, penting untuk selalu fokus pada tujuan utama dari ibadah puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian di suatu hari sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat kebodohan dan sia-sia. Bila dia dicaci oleh orang lain atau diperangi, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan dan perbuatan kita selama berpuasa. Hindari berkata-kata yang kotor, mencaci maki orang lain, atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Jika ada orang yang mencaci atau mengajak kita bertengkar, maka berusahalah untuk menahan diri dan mengatakan bahwa kita sedang berpuasa. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesucian puasa kita dan meraih pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjaga lisan dan perbuatan, kita juga harus menjaga hati dan pikiran kita selama berpuasa. Hindari memikirkan hal-hal yang buruk atau yang dapat menimbulkan syahwat. Perbanyaklah berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati dan pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan tentram, sehingga kita dapat lebih fokus dalam menjalankan ibadah puasa. Di samping itu, manfaatkanlah teknologi untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Ada banyak aplikasi dan fitur yang dapat membantu kita dalam membaca Al-Quran, mempelajari agama, atau mencari informasi tentang Islam. Gunakanlah teknologi tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai teknologi justru membuat kita lalai dari ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan. Selain itu, penting untuk menjaga kesehatan fisik selama berpuasa. Pastikan untuk makan sahur dan berbuka dengan makanan yang sehat dan bergizi. Hindarilah makanan yang terlalu manis, berlemak, atau pedas karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Minumlah air yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Istirahatlah yang cukup agar tubuh tetap segar dan bugar selama menjalankan ibadah puasa. Perbanyaklah melakukan amal kebaikan selama bulan Ramadan, bersedekah kepada fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, atau melakukan kegiatan sosial lainnya. Amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan amal kebaikan, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga dapat merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin. Sebagai penutup, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapi godaan dan tantangan di era digital dengan bijak dan sabar. Manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jaga lisan, perbuatan, hati, dan pikiran kita. Perbanyaklah beribadah, beramal kebaikan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan kita kekuatan untuk meraih keberkahan Ramadan secara maksimal. Masya Allah, memang banyak banget ya ujiannya ya di bulan ini nih khususnya nih Zara. Selain menahan lapar dan haus,
kita juga harus menahan diri untuk tidak berlama-lama main HP nih ya. Nah ini nih bener, kadang udah puasa, males mau berkegiatan, akhirnya malah scroll medsos. Iya. Kalau nggak ngegame seharian nih, wah sayang banget nih. Nah tapi ngomongin main HP seharian nih ya, HP bahkan kita bisa bikin ngajak ribut juga tuh. Apa tuh? Kayak misalkan HP lu HP. HP ya? Salah. HP. Nah, tapi maksudnya ini fenomena ini sangat banyak terjadi di masyarakat nih ya. Iya. Bahkan teman gue sendiri nih Zara, kerjanya tuh pas lagi main HP doang nih, tiba-tiba kerjanya beres aja tuh. Itu aneh banget tuh Jar. Iya, kadang ada orang kayak gitu ya. Tentunya sobat level up, Iya. jangan habiskan dalam satu hari di bulan puasa ini dengan scroll aja nih. Betul banget. Ngegame seharian, Iya. sayang nih waktunya nih. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah nih San. Nah, bener banget nih. Semoga kita bisa melalui Ramadan ini dengan maksimal ya. Dan nggak lagi melalui banyak banget kita main scroll seharian tuh, tapi bisa mendapatkan manfaat yang lebih nih Zara. Nah, tapi nih Zara, kadang gue juga suka kasihan banget nih Zara. Ngeliat orang pas lagi bulan puasa seperti ini nih, itu ada orang yang lagi pulang kerja, terus bawaannya capek banget gitu. Gue suka ngerasa iba gitu sih Jar. Oke, bagus tuh namanya San. Kalau punya rasa begitu tuh namanya rasa empati Empati tuh. ya? Nah ini ngomongin empati nih, Iya. selanjutnya kita akan membahas cara menumbuhkan rasa empati melalui puasa. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah, seperti sudah kita bahas di segmen sebelumnya nih ya. Zar, kenapa ya? Kadang gue suka kasihan nih ngeliat orang pulang kerja, gue tuh merasa kayak mereka udah capek-capek nyari duit nih buat hidupin keluarga kan ya. Berangkat pagi sampai pulang malam nih, bahkan sampai macet-macetan juga tuh ya. Gue tuh jadi keinget perjuangan orang tua gue nih Zar. Nah iya memang ya setelah kita mengalami langsung Iya. nih, gimana rasanya capek pulang kerja sambil puasa, jadi tuh tumbuh rasa empati di diri kita nih. Empatinya itu ya. Iya, Nah, tapi gue ngerasa kayak gitu tuh San. betul banget. Nah, tapi nih, kembali lagi pertanyaan awal nih Jar ya. Maksudnya apakah puasa itu tuh beneran bisa menumbuhkan rasa empati kita nih Zar? Nah ini nih, gue juga penasaran nih San. Iya. Biar kita nggak makin penasaran nih, apakah puasa bisa menumbuhkan rasa empati? Iya. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan suci Ramadan telah kembali menyapa kita, menghadirkan kesempatan luar biasa untuk mendalami makna kehidupan dan memperkuat kepedulian kita terhadap sesama. Ramadan bukan hanya sekedar bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga waktu yang mulia untuk menumbuhkan rasa empati dan membangun kesadaran atas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Puasa mengajarkan kita untuk merasakan kehidupan mereka yang seringkali terabaikan. Orang-orang yang mungkin setiap harinya harus berjuang untuk mendapatkan makanan atau sekedar seteguk air untuk melepas dahaga. Melalui lapar dan haus yang kita tahan selama berpuasa, kita diajak untuk merasakan sebagian kecil dari apa yang mereka alami setiap hari. Puasa menghadirkan sebuah pelajaran berharga bahwa kenikmatan yang kita miliki saat ini adalah sebuah anugerah yang tak terhingga, yang seringkali luput kita syukuri. Ketika beduk maghrib bergema dan saatnya berbuka puasa tiba, kita merasakan lega dan kebahagiaan saat meneguk seteguk air dan menyantap hidangan sederhana. Namun pernahkah kita berpikir bagaimana dengan saudara kita yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan saat berbuka? Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan tanpa kepastian kapan makan berikutnya dapat dinikmati? Melalui puasa, kita dibuka hati dan pikiran kita untuk memahami perasaan dan penderitaan mereka yang hidup dalam kekurangan. Wahai sobat, Ramadan memberikan kita peluang untuk menyadari bahwa dunia ini tidak hanya milik kita seorang. Banyak di antara kita yang membutuhkan uluran tangan, senyum kepedulian, dan secercah harapan dari sesama. Rasa empati yang tumbuh melalui puasa akan menjadikan kita lebih pandai bersyukur dan lebih ringan tangan untuk berbagi. Kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya saat kita kenyang, tetapi juga saat kita melihat orang lain tersenyum karena pertolongan kita. Puasa membimbing kita untuk membunuh rasa egois dan menghidupkan rasa kemanusiaan yang mungkin telah lama terpendam dalam diri kita. Sahabat, tidak jarang kita melihat anak-anak kecil berlari di jalanan, menawarkan tisu atau koran di saat kita duduk nyaman di depan hidangan berbuka. Tidak sedikit juga kita melihat para lansia yang berjualan di bawah terik matahari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui puasa, kita diajak untuk melihat semua itu dengan mata hati.
Lapar yang kita rasakan selama sehari menjadi pengingat bahwa mereka mungkin mengalami hal itu selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Inilah waktu yang tepat untuk kita bergerak, mengulurkan tangan, memberikan bantuan, dan menebar kebaikan. Ramadan juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengendalian diri. Menahan lapar dan dahaga adalah ujian fisik, tetapi menahan amarah dan menahan diri dari berbuat buruk adalah ujian batiniah yang lebih berat. Kita belajar untuk menghargai orang lain dan menjaga perasaan sesama. Kita diajak untuk berbicara dengan lemah lembut dan menghindari perselisihan. Semua ini membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih peduli terhadap sekitar. Wahai sobat, rasa empati yang ditanamkan selama Ramadan adalah bekal berharga untuk kita jalankan sepanjang tahun. Puasa memberikan kita kesadaran bahwa hidup yang kita miliki adalah anugerah untuk berbagi. Kita belajar bahwa memberi tidak akan pernah mengurangi apa yang kita miliki, justru akan melipat gandakan kebahagiaan dalam hati. Dengan berbagi kita telah membuka pintu kasih sayang dan menjadi cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk menumbuhkan empati, meningkatkan kepedulian, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Karena di balik setiap uluran tangan kita, ada senyum kebahagiaan yang akan menjadi bekal berharga untuk kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ternyata nih Zar ya, di bulan puasa ini, selain kita menahan lapar, kita juga harus menahan atau belajar untuk membangun kesadaran atas orang-orang di sekitar kita nih Zar. Nah, bener banget tuh San. Puasa mengajarkan kita untuk merasakan kehidupan mereka yang seringkali terabaikan, San. Betul ya. Orang-orang yang mungkin setiap harinya harus berjuang untuk mendapatkan makanan atau sekedar seteguk air untuk melepas dahaga. Nah tapi terkadang ya kita juga sering lupa nih Zar, kenikmatan yang kita miliki saat ini nih itu merupakan sebuah anugerah yang tak terhingga nih. Nah maka dari itu nih San, habis ini kita harus lebih peka lagi nih untuk menumbuhkan rasa empati kita San. Karena nih manfaatnya nggak main-main nih. Waduh. Dengan belajar untuk berempati itu akan menjadikan kita lebih bersyukur lagi San. Masya Dan Allah. bisa membuat kita jadi lebih berbagi bersama San. Ya pokoknya semoga kita bisa melalui Ramadan ini dengan penuh hikmah ya. Kalau kita bisa berhasil mendapatkan semua itu, tentunya kita bisa menjadi lebih selektif lagi dalam belanja nih. Dan bisa lebih menghemat pengeluaran kita juga Zar. Nah ngomongin tentang pengeluaran nih. Iya. Kita ada nih tips mengatur keuangan di bulan Ramadan yang akan dibahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Zar, lo ngerasain gak sih bulan Ramadan ini pengeluaran jadi lebih banyak banget gitu. Baru dapat gaji awal bulan kemarin gitu kayak, tiba-tiba udah habis aja gitu. Sekarang kita juga udah ngerasa tiris banget nih. Nah itu kira-kira, apalagi bentar lagi lebaran nih Zar ya. Nah itu kira-kira gimana tuh? Waduh. Memang ya kadang kita di bulan ini kayak banyak maunya nih. Iya betul. Lapar mata buka puasa maunya beli ini itu. Abis itu bukber maunya di resto yang keren-keren, yang instagramable gitu kan. Belum lagi mendekati lebaran nih, beli baju hampers. Masih banyak lagi dah nih kebutuhan. Sampai bagi-bagi THR juga tuh ya. Iya itu tuh, aduh. Bener banget tuh. Tentunya kita nggak mau dong jadi orang yang konsumtif gitu. Biasanya cuma hamburin duit aja nih, tapi nggak bisa nabung buat masa depan kita nih. Nah, biar kita bisa lebih cerdas lagi nih dalam mengatur keuangan di bulan Ramadan. Dan agar uangnya nih nggak terbuang sia-sia nih. Betul banget. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keutamaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain dari aspek spiritual, Ramadan juga merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengelola keuangan dengan bijak. Pada bulan ini pengeluaran kita cenderung lebih tinggi dengan adanya kebutuhan makan sahur, berbuka, serta kegiatan bersedekah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi yang tepat untuk mengelola keuangan selama Ramadan. Mari kita simak beberapa tips untuk mengelola keuangan dengan bijak di bulan Ramadan ini. Pertama-tama buatlah anggaran Ramadan. Perhitungkan pengeluaran untuk sahur dan berbuka, serta kegiatan amal seperti bersedekah.
Memiliki anggaran yang jelas akan membantu kita menghindari pengeluaran berlebihan dan menjaga agar tidak kekurangan. Tetapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 26 hingga 27. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayat ini menjadi pengingat untuk kita agar tidak menghabiskan harta secara boros tanpa maksud yang jelas, sehingga kita dapat mengatur keuangan dengan lebih bijak dan menghindari kelebihan pengeluaran. Tips kedua, pastikan kita memiliki rencana belanja yang hemat. Ramadan bukan saja waktu untuk beribadah, tetapi juga waktu untuk menghargai rizki yang telah diberikan. Gunakan bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan, agar dapat menghindari sisa makanan yang terbuang. Pengeluaran untuk makanan yang tidak dibutuhkan tidak hanya menghilangkan berkah, tetapi juga menambah beban keuangan. Jadi, penting bagi kita untuk mempersiapkan makanan secukupnya dan menghindari pembuangan menggunakan bahan makanan yang tidak dimakan. Tips ketiga, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berbagi dengan sesama. Kita dapat menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bersedekah di bulan Ramadan membawa keberkahan dan tidak hanya meningkatkan solidaritas sosial, tetapi juga menambah pahala di bulan yang penuh berkah ini. Tapi ingatlah untuk bersedekah dengan hati yang ikhlas dan tidak memaksakan diri untuk memberikan lebih dari yang kita mampu. Kita dapat memberikan secara bertahap atau menyesuaikan amal kita dengan kemampuan yang ada. Tips keempat, fokuslah penggunaan keuangan pada hal-hal penting. Selama Ramadan, utamakan kegiatan yang mendukung ibadah, seperti membeli perlengkapan ibadah, sedekah, dan makanan bergizi untuk sahur dan berbuka. Hindari pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting. Pengeluaran untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah hanya akan membuat keuangan kita tidak seimbang. Oleh karena itu, fokuslah pada kebutuhan yang meningkatkan kualitas ibadah dan kebaikan. Kebiasaan ini tidak hanya membantu mengelola keuangan yang lebih baik, tetapi juga membantu kita lebih fokus pada tujuan utama di bulan Ramadan, yakni meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan juga adalah waktu untuk mengendalikan hawa nafsu, seperti dengan membuat keputusan keuangan yang terorganisir dan terencana. Kita dapat menghindari tindakan boros dan menjaga diri dari pengeluaran yang tidak penting. Pengendalian diri pada aspek keuangan mengajarkan kita untuk berhati-hati, menjaga kesabaran, dan mengutamakan hal-hal yang lebih penting di bulan yang suci ini. Ini adalah peluang bagi kita untuk berlatih menjadi lebih hemat dan teratur dalam pengelolaan keuangan. Dengan begitu, mari kita atur keuangan dengan bijak di bulan Ramadan, agar kita dapat menghidupi Ramadan dengan kebahagiaan dan ketenangan hati. Biarkan bulan Ramadan menjadi momen untuk meningkatkan spiritualitas dan kewaspadaan dalam mengelola keuangan, menjaga keteguhan hati dan pengendalian diri untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Tuh kan, dari video tadi udah jelasin nih, bahwa orang-orang yang boros itu adalah temannya syaitan nih. Tentunya Sobat Level Up nggak mau dong jadi temannya syaitan tuh. Nah bener nih, nggak mau dong jadi temannya setan. Tapi kalau setan hitam, apa tuh? Ketan hitam. Ketan hitam. Lanjut. Gak mau dong jadinya temannya setan. Betul. Memang ya di bulan Ramadan ini pengeluarannya banyak nih. Iya. Nah, tadi dikasih tahu tipsnya nih, tips mengatur keuangan di bulan Ramadan. Ada apa aja tuh? Di antaranya ada penetapan anggaran. Iya. Agar pengeluaran kita jadi tahu lagi nih, apa sih yang dibutuhin nih selama Ramadan ini. Nah, tapi selain itu ya Zar, kita juga harus mengetahui nih, apa aja yang sangat penting untuk kita beli nih. Benar. Jadi itu harus kita beli sesuai keperluan kita nih Zar ya. Jadi nggak ada lagi tuh pengeluaran yang enggak dan juga pengeluaran yang seenak-enaknya tuh. Bener nih, karena Ramadan ini ajang kita untuk melatih hawa nafsu. Iya. Dan jadi kita harus bisa membuat keputusan keuangan yang terorganisir dan terencana agar terhindar dari pemborosan dan menjaga diri dari pengeluaran yang tidak penting lagi. Iya, ya pokoknya bener banget tuh. Semoga kita bisa sama-sama nggak boros lagi nih. Bisa mengatur keuangan dan juga diberikan rezeki yang melimpah nih. Agar apa? Agar bisa berbagi untuk orang yang membutuhkan, Nizar. Amin, amin. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Iya, Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Saya Isan. Tapi kenapa? kok masih lupa aja nih Indo, di episode keberapa nih? Ada apa emang? Kita udah mau buka nih closing. Nih, sebelum diakhiri harus ada dengan kata-kata dari lo nih. Oh iya, kata-kata. Lupa terus nih. Oke, udah siap ya? Siap. Oke. Kata-kata hari ini, San. Uang tak bisa membeli kebahagiaan, maka berikanlah uangmu padaku.
Waduh, Lebih ke malam. lebih ke minta ya. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.